Ya, Shalom. Selamat berkumpul kembali setelah 3 minggu. 3 minggu ini bagi saya adalah waktu yang sangat berharga ya, di mana tidak ada tuntutan pelayanan, tidak ada, saya bisa diam gitu ya, fokus sama Tuhan dan melepaskan semua beban-beban pelayanan gitu ya, untuk fokus hanya menyiapkan hati Tuhan tahun 2023, Tuhan itu mau apa gitu ya. Dan satu hal yang saya dapat dari Tuhan itu, saya hari ini baru sadar ternyata ayat ini kok sama ya sama apa yang saya bagikan mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya sudah lupa gitu ya. Tapi yang saya dapat itu adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita sering tahu ya, bahkan mungkin gereja sendiri yang banyak berbicara tentang resesi ya. Kok aku tahu, soalnya aku tidak pernah baca koran ya. Jadi aku tahu lebih banyak dari hamba Tuhan yang bilang, oh tahun ini, tahun depan itu serem, tahun depan itu kegelapan gitu ya. Tetapi saya percaya selalu ada dua sisi. Ini saya pernah bagikan tahun lalu. Selalu ada dua sisi dari cara melihat. Ketika manusia melihat kesuraman, Tuhan itu punya rencana yang beda. Kalau kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan ya. Kalau kita ingat zamannya orang Mesir, mereka dikeluarkan dari perbudakan. Waktu itu mungkin di Mesir kan mengalami hal yang nggak enak gitu ya, tulah apa gitu. Tapi justru di situ ada revivalnya Tuhan. Jadi untuk setiap hal yang kita alami, selalu kita bisa lihat dari dua sudut sisi koin ya. Kayak koin ada dua sisi yang berbeda. Ketika kita melihat kesusahan besar yang akan terjadi, justru di situ di pikiran Tuhan bukan kesusahan besar, di pikiran Tuhan itu revival is coming gitu ya. Bagaimana kita yang sudah mengalami pembaruan akal budi, kita punya pikiran Kristus dan kita mau fokuskan diri kita kepada pikiran Kristus. Ya, Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, ini janji Tuhan untuk Yosua. Yosua akan memimpin negeri. Ya, kita nggak memimpin negeri atau kita nggak memimpin umat. Paling nggak kita memimpin kehidupan diri kita sendiri. Dan saya percaya tanah perjanjian itu bukan untuk zamannya Yosua, juga untuk zamannya setiap kita. Yaitu setiap kita itu akan menerima janji-janji Tuhan kalau kita sudah masuk ke dalam ikatan perjanjian Tuhan. Apakah ikatan perjanjian Tuhan? Ikatan perjanjian Tuhan itu adalah Tuhan memberikan hidupnya, giliran kita, ya Tuhan, engkau memberikan hidupmu, sekarang aku mau memberikan hidupku. Itulah baru ikatan perjanjian. Kalau kita punya agama Kristen, tetapi kita tidak pernah sungguh-sungguh mau taat dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita cuma punya agama, tapi kita tidak masuk dalam ikatan perjanjian. Dan orang yang tidak masuk dalam ikatan perjanjian tidak mewarisi janji Tuhan. Makanya agama KTP Kristen sampai kapanpun nggak akan menemukan janji Tuhan menjadi nyata. Untuk janji Tuhan itu menjadi nyata, maka harus kita tuh mau taat, kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Yaitu dalam perkataan lain apa? Kerohanian kita yang tahun lalu, kita jangan cepat puas dengan kita merasa mengalami kebaikan Tuhan. Wah, aku merasa kebaikan. It's not about, bukan tentang kebaikan Tuhan yang kamu alami. Bahkan kebaikan Tuhan yang kita alami itu selalu punya tujuan untuk kita rindu untuk kebaikan Tuhan itu seperti umpan gitu ya, kalau kasarannya seperti membuat kita punya kerinduan untuk lebih lagi upgrade, rindu lagi lebih mengenal Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan selesai di, oh Tuhan menggenapi apa yang aku mau, Tuhan baik selesai. Enggak, tapi kebaikan Tuhan tuh harus membuat kita rindu semakin mengenal Dia, rindu semakin mengabdi kepada Dia. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita itu selalu kasih yang berketujuan. Berketujuan untuk membuat kita semakin haus, semakin lapar, semakin bergantung, semakin mau berjalan dengan Dia. Dan ayat 7, Yosua 1 ayat 7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Berarti apa? Saatnya sudah tidak menjadi orang Kristen KTP. Kalau orang Kristen KTP, semakin hari dunia semakin jahat, dosa semakin banyak, ya, kesusahan juga semakin banyak. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita akan tereliminasi ya di dalam perjalanan iman ini, kita nggak bisa kuat. Karena yang tuh apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, kecuali
kita sungguh-sungguh memiliki apa yang tidak dapat digoncangkan, yaitu kerajaan Allah di dalam diri kita. Nggak gitu kita itu nggak bisa menghadapi tantangan yang ada di depan gitu ya. Maka ayat 7 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum yang kuperintahkan kepada oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan ayat ini berkata apa? Kita akan beruntung ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita dalam segala tindakan berhati-hati melibatkan Tuhan. Ketika kita mungkin dulu aku bertindak sembrono, I can get away, aku bisa luput gitu ya. Tuhan punya kasih karunia untuk aku. Tetapi kalau kita sembrono terus, maka kita akan tergerus dan terbawa oleh dunia. Setiap tahun, kenapa Tuhan berikan tahun baru? Setiap tahun baru berarti musim baru, tantangan baru, berarti ada upgrade yang baru yang harus naik level. Berarti di dalam usia kita yang bertambah, hikmat kita mesti bertambah, hubungan kita dengan Tuhan, kedalamannya mesti bertambah. Apa yang dulu kita nggak tahu, sekarang kita tahu, dan kita harus selalu memiliki kerinduan yang terus bertambah di dalam Tuhan. Seperti tadi saya telepon sama Cik Christine waktu pagi hari ya, saya senang apa yang dia sharingkan, apa yang dulu dia nggak ngerti, dia sekarang menjadi ngerti, dan tentunya proses untuk dia dapat pengertian itu juga bukan proses yang enak gitu, itu proses yang shaking ya, menggoncangkan seluruh jiwa dan raga ya, tapi itu proses yang Tuhan membuat dia lebih berhikmat, lebih cermat, lebih bisa menilai segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan itulah pembaruan akal budi yang terus akan kita alami dari tahun ke tahun. Jangan pernah puas dengan kerohanian kita sekarang ya. Maka Tuhan mau kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Apa yang kita alami itu tidak bisa mengalahkan kita kalau kita itu berpusat kepada Tuhan. Kalau kita berpusat kepada Tuhan, nah kita itu sedang dilatih oleh Tuhan bagaimana pikiran kita berpusat kepada Tuhan meskipun kita itu hidup di bumi gitu ya. Dan aku percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa pelayanannya itu hatinya berpusat kepada Bapa meskipun pribadinya melayani di bumi. Dan kita pun, Tuhan mau kita pun itu punya sikap hati yang sama gitu ya. Kita bukan hanya ya melayani kalau aku kepingin, kalau aku seneng, ya pokoknya tugasku, kewajibanku. Bahkan Tuhan mengingatkan saya begini, jangan beribadah karena kewajiban, tapi beribadah karena kasih mula-mula, karena pimpinan roh Tuhan. Dan itu saya masih ingat, Tuhan ingatkan aku waktu aku tidur ya, dengan perkataan yang jelas. Jangan ibadah karena kewajiban, jangan agamawi, tapi lakukan karena kau mengasihi Tuhan. Jadi dari waktu ke waktu kita perlu tuh diam ya, untuk mengkalibrasi kembali hati kita. Mungkin hati kita mengalami kepedihan di dalam pelayanan, atau karena berhubungan dengan orang yang menyulitkan, kita menjadi hati kita mengeras. Lama-lama ikut Tuhan itu menjadi suatu kewajiban, tapi kondisi hati kita tidak lagi sehat dan lembut di hadapan Tuhan gitu ya. Dan Tuhan itu mau hati kita itu terus lembut gitu di hadapan Tuhan, supaya kita itu benar-benar bisa mengiring hatinya itu dengan tepat gitu ya. Kalau hati kita cemar karena kita dicemari oleh dunia, kita nggak akan bisa mengiringi Tuhan dengan tepat. Kalau kita nggak menjaga hati kita, kadang-kadang kita bisa lalai ya, luput menjaga hati kita. Tapi Tuhan tuh bisa mengingatkan, dan itu perlu kita menata ulang. Tuhan, apa ya yang aku pendam, mungkin aku belum serahkan di hadapanmu. Mungkin kita punya perasaan kesal terhadap orang yang kita layani, atau kita mengalami masalah-masalah dengan keluarga, atau beban-beban di dalam pekerjaan, yang beban itu kita simpan gitu ya, kita tidak serahkan kepada Tuhan, dan itu akan membuat hati kita keras. Lalu kita ngomong gini, taat, pokoknya taat, pokoknya taat, pokoknya taat. Karena Tuhan itu bukan membabi buta suruh kita taat, dia mau kita itu prosper, makmur, tubuh, jiwa, roh. Jiwa kita pun harus sehat. Kalau jiwa kita sehat, hati kita sehat. Kita akan melihat dari lensa kasih Tuhan itu lebih mudah daripada hati yang sakit-sakitan gitu ya. Kalau orang tuh hatinya sakit, dia nggak akan bisa menikmati cinta, nggak bisa menerima atau merasakan kasihnya Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia akan merasa
eh, Tuhan itu suruh aku taat itu susah, suruh aku taat itu sorok gitu. Tapi Tuhan itu enggak gitu. Tuhan itu mau terus menyatakan kasihnya supaya waktu kita taat itu rela, kita taat bukan terpaksa. Itu loh Tuhan kita. Makanya ada ayat itu, saya lupa ayatnya apa, tapi Inggrisnya saya ingat ya. From him, to him, through him. Dari dia, oleh dia, kepada dia gitu ya. Jadi Tuhan selalu yang memulai. Untuk kita taat pun, untuk kita bisa mengasihi Tuhan, itu selalu yang mulai mengasihi kita terlebih dahulu Tuhan. Saya ingat eh, kemarin atau kemarin lusa gitu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, God, I want to love you more gitu ya. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih. Tapi apa yang Tuhan taruh di hati saya itu adalah gini. Tapi aku selalu mencurahkan kasihku yang lebih-lebih sama kamu gitu ya. Jadi tidak peduli seberapa dalam hasrat kita rindu mengasihi Tuhan, jauh lebih besar adalah kasih yang Dia mau curahkan kepada kita. Dan kita hanya bisa mengasihi Tuhan itu berbanding paralel dengan seberapa kita membuka hati kita untuk menerima kasih Tuhan itu menderasi batin kita ya. Jadi dari kasih yang kita terima, itulah juga kemampuan yang sama kita bisa kembalikan kepada Tuhan kasih itu. Makanya Tuhan itu selalu mau kita lekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan ya. Karena dengan melekat kita terima kasihnya Tuhan. Dengan menjaga hati kita itu tetap menyediakan hati yang lembut untuk terus tercangkok sama pokok gitu ya. Ya, dan ini saya coba mengalir ya. Saya nggak ada poin-poin karena meskipun saya sudah menyusun, tapi kok rasanya Tuhan kalau bawa itu nanti nggak bisa mengikuti gini gitu ya. Dan saya percaya musim baru ini berarti kita itu harus punya perspektif baru. Berarti apa? Sudut pandang manusiawi kita sudah nggak bisa pengalaman masa lalu kita tidak bisa untuk kita pakai untuk menghadapi masa depan. Kita perlu keintiman di level yang baru, kita perlu pengertian yang baru, kita selalu perlu kedalaman yang baru bersama Tuhan untuk menghadapi hal-hal yang baru yang akan kita alami gitu ya. Makanya apa yang akan memberikan kita kelincahan berpikir, kelincahan bagaimana bergerak di dalam hikmat itu adalah firman Tuhan. Ya, ayat 8, Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, bukan kata aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Semakin kita mengerti firman, maka kita akan semakin bertindak hati-hati dan semakin kita nggak akan bertindak dengan pikiran kita. Karena firman itu adalah pikiran Kristus. Semakin kita mengerti firman, kita semakin mempunyai pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu adalah hikmat yang menjaga kita untuk bertindak di dalam kehati-hatian. Itu yang meluputkan kita daripada mengambil keputusan yang salah. Itu yang membuat kita bagaimana bisa melihat kesempatan di dalam kesempitan. Itulah pikiran Kristus yang bagaimana yang bisa membawa kita kepada kemenangan, yang membuat kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang secara rata-rata. Ya, itu adalah firman dan roh. Pekerjaan firman dan roh itu yang kita butuhkan. Ya, mari tahun ini sama-sama kita mempunyai satu kerinduan. Satu, Tuhan, aku mau bertumbuh di dalam keintiman dengan Engkau. Karena keintiman kita itu yang akan membawa kita bisa serupa dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, bisa bergerak dalam hikmat, bisa punya kekuatan ketika kita harus menghadapi hal-hal yang mungkin secara manusia menyakitkan, tapi kita akan punya kekuatan ketika ada pekerjaan firman dan roh. Itu yang membuat kita menjadi manusia ilahi, manusia yang dipimpin oleh roh Tuhan. Karena kita tahu ya, kalau kita hanya dipimpin oleh jiwa kita itu tidak punya kekuatan untuk menghidupi firman Tuhan ya. Tapi ketika kita itu dipimpin oleh roh Tuhan, kita punya pikiran Kristus, itu kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seperti kemarin kata Pastor Joseph Samuel ya, dia bilang gini, ini bukan buat semua orang, ini buat remnant. Remnant itu umat sisa-sisa, dalam arti
umat yang disaring oleh Tuhan gitu ya. Umat yang sudah disaring dan teruji. Mari kita punya hati kerinduan menjadi umat yang bisa disaring oleh Tuhan, teruji, terbukti, setia, dan punya kualitas gitu ya. Punya kualitas, paling enggak kualitas kita nggak nuntut sempurna, paling enggak kita mengalami pertumbuhan dari tahun lalu ke tahun ini, kita mengalami perubahan, pertumbuhan, pembaruan akal budi, hikmat yang baru, pengertian baru, pengetahuan baru gitu ya. Dan Pastor Joseph berkata gini, orang yang demikian umat sisa ini, mereka hanya mengejar Tuhan. Tuhan menjadi pusat kehidupan mereka. Bukan berarti mereka tidak kerja loh ya. Bukan berarti mereka nggak cari uang. Tapi waktu mereka bekerja, mereka melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan mereka gitu ya. Waktu mereka menjadi ibu rumah tangga, mereka melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan rumah tangga mereka gitu ya. Dan orang yang demikian, itulah orang-orang yang punya top level yang berbeda. Orang yang mempunyai level pikiran yang berbeda. Jadi level pikirannya bukan level manusiawi. Level manusiawi apa? Kamu disakiti, sakiti bales gitu ya. Kamu dikutuki, ya kutuki balik gitu. Tapi ketika kita mempunyai level pikiran yang berbeda, maka apa yang kita pikirkan itu sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Jadi kita belajar untuk memiliki what would Jesus do gitu ya. Saya ngomong sama anak saya gitu ya, kalau kamu baca firman, kamu jangan hanya baca sebuah cerita gitu ya, tapi kamu merenungkan, oh kalau kejadian gini, Tuhan Yesus tuh responnya seperti ini. Jadi waktu kamu mengalami sesuatu hal, kamu merenungkan kembali, kalau Tuhan ada di posisiku, Tuhan kira-kira seperti apa gitu ya. Dan itulah melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau Kristus hidup di dalamku, kalau aku melibatkan Kristus tidak bersandarkan dengan pengertianku sendiri, maka kalau menghadapi kejadian ini, apa akan Tuhan Yesus lakukan gitu ya. Dan di situ kita akan bisa berespon seperti yang Tuhan mau ya. Kita lanjut Yosua sebelum take over tanah perjanjian, dia mengirim 2 pengintai di Yosua 2 ayat 3 ya. Raja Yeriko menyuruh Rahab mengatakan bahwa bukan di Yosua 2 itu Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab lalu tidur di situ. Sebelum mendatangi masuk ke tanah perjanjian, Yosua itu mengirim 2 pengintai. Pengintai itu untuk tahu apa? Untuk tahu keadaan kondisi tanah perjanjian itu apa, musuh-musuh di sana itu apa. Bagi kita pun sama ya. Kita masuk tanah perjanjian, kita mesti tahu musuh kita siapa, ya kan? Musuh kita itu apa? Musuh kita itu kelemahan kita, ya kan? Ada 2. Kita mesti tahu tujuan kita itu kemana. 1, yang menghalangi kita itu, kelemahan kita itu apa, gitu ya. Jadi waktu memulai musim baru ini, kita mesti bisa tahu tahun lalu kelemahanku yang aku belum menang itu apa, ya. Apakah aku sudah menyelesaikan tahun lalu itu dengan ucapan syukur? Apakah ada yang memberatkan hatiku ketika aku menyelesaikan tahun lalu? Seperti yang di-sharingkan oleh Shelly di grup ya. Sampah-sampah apa yang masih ada, yang mungkin membuat hatiku keras, yang mungkin belum aku sungguh-sungguh serahkan atau lepaskan kepada Tuhan. Kelemahan-kelemahan apa ya? Mungkin keegoisanku, aku masih egois ya, sehingga orang-orang nggak nyaman sama aku. Atau mungkin aku masih punya keinginan-keinginan duniawi yang aku belum lepaskan, atau apapun. Hanya kita yang tahu kelemahan kita. Bagaimana kita tahu kita punya kelemahan? Yaitu kita harus meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan, be still, meneduhkan semua pikiran-pikiran kita untuk menyelidiki kondisi hati batin kita, yang mana yang belum kita lepaskan, yang mana yang belum kita menangkan, itu kita bawa di hadapan Tuhan. Kita minta, Tuhan, Engkau yang tolong aku. Karena untuk masuk tanah perjanjian, menikmati janji Tuhan, itu berarti kita juga harus melepaskan sesuatu yang lama. Kita harus menang terhadap giant itu, raksasa-raksasa ya. Kita harus menang terhadap musuh-musuh kita, kelemahan kita, dosa-dosa yang belum kita lepaskan, apa yang
Tuhan mau singkirkan dari kehidupan kita gitu ya, kesembronoan kita, mungkin kita itu tidak terlalu acuh kepada suara Tuhan gitu, tidak terlalu sensitif gitu ya. Itu yang Tuhan mau kita lepaskan gitu ya. Dan sebelum masuk tanah perjanjian, mengintai itu persiapan ya untuk tahu kondisinya sana itu gimana, musuhnya itu apa. Karena tanah perjanjian itu bukan dikasih cuma-cuma ya wis ini garek kamu masuk gitu, enggak loh. Itu dengan perang loh. Dengan perang kita masuk tanah perjanjian. Pertama di padang gurun. Padang gurun itu proses di mana kita mengenal Tuhan, di mana Tuhan itu menjadi nyata ketika kita itu kesusahan, pertolongan tidak pernah terlambat. Di padang, apa yang kita pelajari di padang gurun kita bawa untuk perang masuk tanah perjanjian. Di tanah perjanjian kita sudah punya bekal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi apapun yang harus kita hadapi, musuh-musuh yang menghalangi kita, mungkin kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi, justru itu tidak boleh melumpuhkan kita. Justru kita harus ingat kita pernah punya musim padang gurun di mana pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Di sini justru tahun ini ketika kita masuk ke tanah perjanjian, kita ingat kebaikan Tuhan yang lalu dan kita pakai itu. Kita beserta dengan Tuhan, kita ngelawan musuh kita untuk kita masuk ke tanah perjanjian itu. Dan mungkin orang tanya gini, bagaimana aku mengerti kehendak Tuhan ya? Ya apa aku supaya tahu kehendak Tuhan? Aku kan tidak bisa dengar suara Tuhan kan gitu. Ya, kita buka Mazmur 37 ayat 4-5. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu ya. Kalau kita baca Inggrisnya ya, delight yourself in the Lord and He shall give you the desire of your heart. Tuhan itu kalau ngomong sama kita, itu lewat hati kita. Dan seringkali itu mirip dengan kerinduan kita. Tapi satu hal yang saya tangkap adalah gini. Kalau kita mau menyatukan hati pikiran kita dengan Tuhan, kalau pikiran kita sudah diperbarui, maka apa yang menjadi kerinduan kita, kerinduan Tuhan, itu Dia berikan sebagai kerinduan, sebagai benih kerinduan di dalam hati kita. Jadi, mari kita sama-sama memiliki doa, yaitu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatimu, taruhlah itu di dalam hatiku, supaya aku bisa menggenapi setiap rencanamu di dalam hidupku. Berarti bukan lagi Tuhan, aku mau lakukan ini. Apa yang kamu merasa baik, ya, belum tentu itu Tuhan yang mau. Meskipun itu baik ya, Daud mau membangun bagi Tuhan baik, rumah, baik kan? Di manusia baik loh, Daud itu mau bangun sama Tuhan rumah. Tapi apakah itu yang Tuhan mau dari Daud? Enggak. Bahkan Tuhan bilang, aku yang akan membangun rumahmu, keturunan-keturunanmu gitu ya kan. Seberapa kita mau memberikan kepada Tuhan, itu enggak mungkin sebanding dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi doa yang benar bukanlah apa yang aku mau lakukan untuk Tuhan, tetapi Tuhan taruh apa yang Engkau mau di dalam hidup. Mampukan aku menangkap, mampukan aku mengerti oleh anugerah-Mu, dan berikan aku kekuatan untuk mengenapi setiap rencana-Mu dalam hidupku. Maka kita nggak perlu juga nabrak-nabrak ini keinginan Tuhan apa nggak, coba-coba karena kita sudah minta. Kalau doa yang kita minta itu selaras dengan kehendak Tuhan, maka kerinduan hati Tuhan akan diberikan kepada kita. Ketika kerinduan itu diberikan kepada kita, maka kita bisa yakin bahwa kerinduan itu bukan lahir dari kedagingan kita, tapi itulah kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan gitu ya. Dan jadi tadi kan kita sudah katakan bagaimana kita masuk tahun baru, yaitu punya pikiran yang baru, pikiran Kristus ya, firman, fokus ya. Kita punya pikiran-pikiran yang berpusat kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri loh ya. Kalau kita selama kita ikut Tuhan, kita nggak bertumbuh, berpusat kepada diri sendiri, mulut kita pasti keluarnya komplain, mulut kita pasti keluarnya menggerutu. Dan kalau kita komplain, kita menggerutu, saya mau katakan pelayanan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa bedanya kita dengan orang dunia? Kalau kita masih mudah mengasihani diri, kita punya Tuhan yang sanggup mengangkat diri kita sehingga kita nggak perlu nelongso, nasib, nyerah nasib. Tuhan nggak nyuruh kita nyerah sama nasib. Tuhan mau kita berperang bersama Dia, bekerja sama dengan Tuhan. Justru apa yang menjadi fokus kita sekarang, dengan seiring kita bertumbuh dalam iman, bukan lagi Tuhan lakukan ini untukku, tetapi Tuhan
Mari bersama-sama melakukan apa yang Tuhan mau gitu ya. Dan justru di situ kita akan mendapatkan kepuasan sejati. Di situ Tuhan itu akan menjadi semakin nyata di dalam hidup kita. Ketika pengejaran kita bukan lagi kenyamanan fisik kita atau harta dunia kita, harta duniawi ya. Tapi yang kita kejar hanya pribadinya, apa yang dia mau. Percayalah, kita menjadi orang yang unstoppable. Bukan berarti kita nggak kerja loh, kita masih kerja. Tetapi pusat pengejaran kita bukan lagi seperti yang dulu, bukan seperti yang orang dunia kejar, tapi pusat pengejaran kita adalah apa yang Tuhan mau. Percayalah kalau Tuhan itu yang memiliki seluruh alam semesta, kalau kita kejar apa yang dia mau, masa Tuhan itu gak pelihara kita, masa dia bikin kita mati, ya kan? Bahkan kalau Tuhan mau kita martir ya, Tuhan juga berikan sukacita di dalam martir itu. Saya percaya loh. Karena martir itu bukan mati ketakutan. Martir-martir itu mati dengan merasa kebanggaan dan kehormatan. Jadi meskipun kalau kita ditentukan Tuhan untuk martir, pasti di dalam hati itu ada keberanian gitu ya. Ada keberanian, ada sukacita, ada kehormatan yang Tuhan taruh di hati kita gitu ya. Itu nanti sudah kalau levelnya martir. Kita ngomong di levelnya yang kita sekarang aja. Level yang sekarang itu adalah bagaimana kita bisa mempunyai perlombaan pengejaran fokus. Bagaimana pengejaran fokus kita bukan lagi kepada hal-hal yang seperti orang tidak mengenal Tuhan. Ya, kita harus selalu menanyakan kepada diri kita sendiri. Aku kenal Tuhan ini, aku sudah berubah apa ya? Pusat pikiranku sudah berubah sampai mana ya, gitu ya. Dan itu yang akan membuat kita mengalami Tuhan lebih dan lebih itu adalah ketika kita terus mau press on itu mendesak, kita terus mendesak Tuhan, nggak cukup Tuhan, apa keintiman, aku rindu keintiman yang lebih, aku rindu mengenal hatimu lebih, aku rindu diselaraskan lebih lagi kepadamu. Mungkin juga kalau saudara jadi orang biasa-biasa ya saudara mungkin juga sudah puas ya. Aku wis Kristen, aku ya wis bertumbuh dikit-dikit ya, sudah oke lah, sudah melayani oke lah. Namanya kerajaan Tuhan itu berarti ada lapisan rakyat ya atau pemerintah kayak di Indonesia lah misalnya Bambung gitu kita ngomong Bambung gitu. Bambung itu apa ya? Beggar itu apa ya? Orang minta-minta gitu ya, orang minta-minta. Terus ada juga lapisan rakyat biasa, ada lapisan yang memerintah, RT, RW, pemerintah, TNI, Polri, sampai presiden ya toh. Kerajaan Allah pun ada kayak gitu. Kita mau di mana? Kita mau settle down di level rakyat yang paling umum di kerajaan Allah. Ya enggak apa-apa. Tetapi kalau kita settle down ya kita nggak usah mendesak lebih dekat sama Tuhan. Tetapi ya tentunya fasilitas kerajaan surga yang dinikmati oleh orang yang mendesak mau melakukan kehendak presiden itu pasti jauh lebih banyak daripada orang yang hanya puas menjadi rakyat biasa gitu ya. Dalam hal yang ada di dalam kerajaan dunia ini juga sama dengan yang di kerajaan surga. Jadi kalau kita mau terima janji Tuhan, kita mau menikmati fasilitas-fasilitas berkat rohani yang Tuhan sediakan, maka tidak ada cara lain selain kita jangan puas dengan terus stagnan di dalam kerajaan Allah. Pasti kita harus mau menjadi pejuang iman gitu ya, supaya kita itu paling enggak kita memerintah bersama Tuhan. Karena Alkitab juga berkata ya, mereka yang tidak akil balik, mereka yang belum dewasa, mereka tidak ada bedanya dengan orang yang belum bertobat, karena mereka masih dikuasai oleh penguasa dunia. Maka orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu harus rindu keintiman yang lebih, kedalaman yang lebih. Jangan terburu-buru merasa sudah jadi mempelai Kristus gitu ya. Mempelai Kristus itu bukan kita itu bertobat 2 bulan kita sudah jadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu sepadan dengan Kristus. Apa yang kesepadan dengan Kristus? Itu berarti nyawamu sudah bisa diberikan untuk orang itu loh. Itu mempelai Kristus ya. Mempelai Kristus bukan hanya perbuatan baik, tetapi perbuatan baik yang habis-habisan sampai dirimun tentean gitu. Habis-habisan benar-benar hidup kita dicurahkan untuk orang lain. Kalau selama hidup kita masih banyak egois, banyak berpusat kepada diri kita, semua tentang diri kita, itu kita sama sekali belum mempelai Kristus gitu ya. Hidup kita masih banyak kotor-kotor yang Tuhan perlu bersihkan gitu. Dan saya percaya
Setiap kita kalau rindu memiliki tanah perjanjian, dan masuk tanah perjanjian ini tidak bergantung kepada ekonomi dunia ya. Dunia bisa rontok ekonomi, tapi janji Tuhan tetap bisa digenapi. Bahkan janji Tuhan justru digenapi ketika dunia itu gelap. Saya percaya janji Tuhan itu tidak digenapi ketika kita nyaman, kita terang, hidup kita enak. Justru janji itu jawaban yang digenapi ketika ada perlawanan arus yang kita alami gitu ya. Baru janji itu diperlukan. Kita nyaman ya janji tidak diperlukan. Tetapi ketika kita mengalami pertentangan, justru ketika janji itu dinyatakan, kita tahu aku mengalami janji Tuhan gitu ya. Dan apa yang membuat kita itu bisa secure? Secure itu apa ya Celia? Kita bisa secure mengamankan apa yang Tuhan sudah berikan gitu ya. Jadi apa yang Tuhan berikan, warisan yang Tuhan berikan, bagaimana kita bisa amankan warisan itu, yaitu bagaimana kalau kita sudah masuk di dalam pergerakan Tuhan, kita tidak keluar dari pergerakan Tuhan. Bagaimana kalau kita sudah masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, kita tidak keluar dari kemuliaan Tuhan. Yaitu apa? Ketika Tuhan itu, hatinya Tuhan itu selalu untuk orang lain. Ya, Tuhan ingatkan saya gini, panggilanmu itu bukan karena kamu itu sudah melakukan apa atau mencapai tahap apa. Tapi panggilanmu itu karena ada orang lain yang akan membutuhkan apa yang kamu ketahui. Ada orang lain yang membutuhkan kemenanganmu itu menjadi kemenangan mereka. Jadi bagaimana untuk mengamankan apa yang Tuhan sudah wariskan? Itu adalah ketika kita itu terus mau membagikan diri kita untuk orang lain. Ketika kita itu terus mau mempersembahkan diri kita untuk orang lain. Dan bukan, oh aku sampai tanah perjanjianku, aku bangga, kerohanianku sudah sampai level ini, aku mempelai Kristus. Itu namanya menipu diri sendiri ya. Karena saya percaya bahwa apa yang mengamankan posisimu di hadapan Tuhan adalah terus kita mau mengosongkan diri kita untuk orang lain. Mau memberikan, mau kalau pasti katakan mau memecah-mecahkan diri kita untuk orang lain. Dan itu yang akan mengsecure kita posisi kita di kerajaan Allah ya. Yaitu apa? Semakin tinggi Tuhan bawa kamu. Bukan karena kamu semakin hebat, berarti tanggung jawabmu untuk orang-orang di bawah itu semakin besar. Berarti dalam setiap pewahyuan level baru yang Tuhan bawa kita, berarti ada tanggung jawab yang lebih besar untuk Tuhan, yang Tuhan mau untuk kita turun ke bawah, untuk ngangkat orang bawah ke atas. Karena aku percaya akhir zaman ini sudah dekat. Jadi masih begitu banyak orang yang perlu kita tarik masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Yaitu, tapi kalau kita mau sungguh-sungguh jadi orang yang tidak puas, maksudnya tidak puas itu bukan tidak bisa bersyukur ya, tapi tidak puas dengan keadaan kita sekarang, kita mau mendesak, mau mengenal Tuhan, mau semakin selaras dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita itu alatnya untuk mengalirkan aliran-aliran kehidupan, untuk memberikan orang lain kekuatan. Mungkin kita nggak punya pelayanan yang gede seperti penginjil besar ya, mungkin pelayanan kita kecil, hanya anak kita, keluarga kita, tapi kita nggak tahu dampak kita. Kita mendampai anak kita dan anak kita bisa mendampai teman-temannya atau orang lain. We will never know gitu ya. Pokoknya kita setia di dalam apa yang Tuhan percayakan, dari apa yang ada. Saya percaya, maka itu berarti kita itu sudah berbuah ya. Berbuah itu bukan pelayanan ya. Jangan merasa pelayanan itu berbuah. Berbuah itu adalah hidup kita mendampai orang lain itu berbuah. Hidup kita berbuah dengan sifat-sifat Kristus. Kita mau berkorban, kita mau belajar dipimpin oleh Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran, meskipun hidup dalam kebenaran itu sakit, karena kita harus mengalami kerugian-kerugian, karena kita tidak bisa mengikuti aliran dunia gitu ya. Tetapi itu berbuah, dan Tuhan itu tidak ada pengorbanan kita yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Percayalah, apa yang kita serahkan kepada Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang kita sacrifice, yang kita merasa wah sakit-sakit dedel duel ini tak serah nontek-entekan, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan curahkan. Karena apa? Tuhan yang nggak kelihatan. Itu ketika Dia menjadi everything for us, kita itu dapat apapun yang nggak bisa dibeli oleh uang. Itu bagi aku
is so precious, sangat-sangat berharga. Jesus is your wealth. Tuhan Yesus itu kekayaan kita. Kalau kita punya Tuhan, ya, sebagai our riches, sebagai kekayaan kita tuh tidak pernah jadi miskin. Kita selalu have something to give. Miskin itu mental. Meski orang punya uang, mentalnya miskin, ya miskin. Meski orang tidak punya uang, kalau mentalnya kaya, dia adalah kaya, dia orang yang bisa berbagi. Tapi bagi aku, tahun lalu Tuhan memberkati aku. Tuhan cukup memberkati aku ya, dalam arti kontrakanku laku apa-apa. Tetapi somehow aku justru di dalam berkat Tuhan itu aku bisa ada kayak was-was gitu ya, takut gitu. Tuhan, jangan berkat-Mu ini membuat aku lupa diri gitu ya. Jangan berkat-Mu ini membuat aku sudah puas kayak aku nih, oh aku sudah mencapai janji Tuhan gitu ya. Justru berkat-Mu ini membuat aku harus berjaga-jaga, tidak terlena gitu ya. Aku bersyukur bahwa bagi aku ya lama sih, 6 tahun ya. 6 tahun aku lihat janji Tuhan mulai digenapi itu 6 tahun ya, bukan 1-2 bulan. Makanya orang gini, ya apa Cing Gina sudah berdoa belum dijawab ya, baru 1 bulan 2 bulan ya aku 6 tahun kok, aku bilang gitu. 6 tahun pun belum digenapi semua. Tapi justru waktu Tuhan mulai genapi, saya justru semakin mulai hati-hati gitu ya. Tuhan jangan sampai di zona yang Engkau kasih aku nyaman, aku terhilang. Karena aku mau terus kejar. Karena bagi aku yang terutama ini bukan berkat dunia, bener-bener aku takjub juga ya. Aku nggak tahu sejak kapan pikiranku diubahkan oleh Tuhan. Aku ya nggak tahu sejak kapan gitu ya. Siapa yang nggak suka berkat duit? Semua orang suka gitu ya. Tapi bener bagi aku Tuhan, you are my number one gitu ya. Engkau yang terutama. Aku mau mengejar Engkau, aku mau fokus kepadamu tuh. Aku nggak mau Engkau tuh ditukarkan oleh kenikmatan, kenyamanan gitu loh. Dan aku bersyukur, aku merenungkan 6 tahun bukan waktu yang singkat, tapi ya pastinya bukan lama seperti Musa 40 tahun gitu ya. Tapi ya mungkin untuk yang panggilan yang sampai mungkin lebih lama gitu. Tapi justru aku berjaga-jaga di dalam setiap penggenapan janji Tuhan. Aku lebih berwaspada, aku lebih hati-hati, lebih mengiring Tuhan itu, lebih hati-hati, lebih terutama untuk hatiku sendiri ya. Jangan sampai ada kesombongan yang masuk, yang aku nggak sadar aku tertipu di dalam dusta, di dalam karena aku nggak kuat menanggung berkat gitu ya. Tetap kita kalau semakin kenal Tuhan, kita akan tahu pengejaran utama adalah pribadi Kristus. Dia nggak bisa dibeli oleh uang ya. Tapi Tuhan itu baik, sungguh. Kita nggak pernah minta, dia nggak pernah membiarkan kita kekurangan. Itu yang aku alami, dan hari ini saya mau tutup sharing ini. Kalau saya bisa alami janji Tuhan, meskipun di tengah-tengah proses antara saya berjalan dengan Tuhan dan menerima janji Tuhan, ya mungkin ini masih sebagian kecil dari janji Tuhan. Saya percaya bagian kecil ya, bagian yang nggak ada artinya gitu. Itu 6 tahun, dan saya nggak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan, tapi saya justru rindu sesuatu yang lebih, yaitu saya rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi. Saya rindu kekayaan Kristus itu lebih lagi menguasai dan melingkupi seluruh keberadaanku. Saya rindu lebih lagi mewakili Tuhan dengan lebih akurat gitu ya. Bagaimana menyalurkan kasih Tuhan. Justru saya belajar ya dari perjalanan ini, bukan mau membuat pelayanan besar atau bukan mau membuat diri terkenal, tapi saya belajar, Tuhan, hal yang kecil pun aku mau, asal yang kecil itu yang berharga di hadapan Tuhan gitu ya. Karena manusia berlomba-lomba semua untuk punya sesuatu yang gede, yang gede, yang gede. Tetapi Tuhan itu tidak pernah nyuruh kita punya yang gede, yang gede, yang gede loh. Justru Tuhan tuh, sing orang lain tidak mau, kamu mau itu loh, itu berharga bagi Tuhan loh. Kalau semua orang kejar, semua orang mau ya, itu gampang, itu ego kita ya, mau gitu ya. Tapi siapa sing mau setia? Ini Alkitab berkata gini, saya lupa ayatnya, saya nggak pernah ingat ayat Tiro, tapi gini, banyak orang bilang dirinya baik, tetapi siapa hamba yang setia, siapa yang menemukan gitu ya, siapa yang setia?
Ketika apa yang kamu lakukan tidak dihargai, tidak diketahui orang. Tapi Tuhan berkata, hal kecil yang kamu lakukan untuk setiap orang yang kecil atau hina, itu kau lakukan untuk aku. Justru kehormatan terbesar kita temukan dengan kita melakukan pelayanan yang tidak dilihat, dinilai oleh orang. Dan itu loh, itu tuh kita itu seperti melayani Tuhan. Apalagi nggak dipuji orang ya kan, nggak diakui orang. Tapi justru di pelayanan yang kita nggak pernah dapat imbalan, balasan. Di situ justru kita akan melihat kuasa, kemuliaan, mujizat Tuhan itu nyata bekerja. Itu menjadi satu perubahan pola pikir yang saya alami selama 6 tahun. Dulu saya pikir gini, oh ya Tuhan mau pakai aku besar, berarti pelayanan harus gede, berarti aku berjuang gini. Tapi seiring berjalan, ternyata saya share ya bukunya Rick Joyner, dia bilang apa? Pendeta itu di surga itu masuk level yang paling bawah. Bukan semua pendeta ya. Ini sebagian pendeta yang memang tidak bisa jaga hati gitu ya. Tetapi di surga level tertinggi itu tempatnya pendoa syafaat yang tidak dikenal oleh orang. Dan itu sungguh-sungguh membuat saya merenung berapa bulan gitu ya. Ya Tuhan, aku nggak mau kejar hal-hal yang bukan Tuhan yang mau aku kejar. Kita percaya kalau Tuhan mau pakai kita besar, Dia yang bikin kita besar gitu ya. Tetapi kita harus tahu, besar di hati Tuhan apa besar di pikiran kita dewek, kita harus bisa membedakan. Besar di hati Tuhan adalah siapa yang bisa minum dari cawanku, siapa yang bisa berkorban, siapa yang berani nanggung sakit demi orang lain. Itulah yang terbesar di hadapan Tuhan. Bukan terbesar karena punya ministry yang besar atau besar karena kita dielulukan orang kita besar. Ya mungkin itu ya nanti kalau saya bagikan terus nanti nggak berhenti. Dan pokoknya kita memulai tahun ini kita punya perspektif baru, kita mempunyai sikap sudut pandang yang baru, kita bisa melihat bahwa setiap kesesaan yang kita alami itu berarti ketika kita bertekun maka akan ada terobosan yang kita alami. Justru di dalam kesesaan jangan ikuti arus dunia, mengeluh dan berkata perkataan-perkataan yang sia-sia yang justru akan membuka celah bagi kehidupan kita. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang bertindak hati-hati dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi berpusat kepada Tuhan, kehendak Tuhan, janji Tuhan, kuasa dan kemampuan Tuhan. Sehingga kita dalam setiap pertentangan yang kita alami, kita tidak susut di dalam roh kita, tapi kita menjadi semakin kuat dan kita menjadi tidak terhentikan di dalam kerajaan Tuhan. Ya, itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati.